ini akhirnya 6 JPU sudah resmi mengajukan banding dan itu juga sudah mengajukan banding. Ini jadi gimana nih Bang? Strategi apa nih yang harus dilakukan oleh PH Niki? Karena dari timnya Galih menyatakan dia sudah mengumpulkan 57 bukti, sudah menghadirkan saksi ahli dan juga saksi ahli barat. Dia mengatakan ada kekeliruan dari majelis hakim, makanya dia ingin Niki bisa bebas ya meyakini. Abang gimana? Iya, itu sah-sah saja ya, dia berpendapat sedemikian. Karena secara filosofisnya, yang pernah saya sampaikan juga di setiap, saya mencoba mengomentari tentang, majelis ya. Artinya majelis yang mulia ini sebetulnya di dalam, sistem hukum kita, dia sebetulnya nggak perlu melihat apa-apa, tapi dalam pertimbangannya dia ditulis kan, satu-satu semua yang kemarin udah dibacakan itu. Itu udah sangat baik, udah sangat istimewa menurut saya. Apalagi dia nggak sependapat dengan jaksa penuntut umum tentang TPPU. Nah, ketika ada 57 bukti yang dianggap, PH-nya Nikita memang tidak dipertimbangkan oleh majelis, ya itu hak majelis. Nah, kalau keliru itu ketika dia keliru dalam penerapan hukum. Tapi kalau keliru dalam dalam dia meyakini suatu fakta, itu hak dia, hak majelis. Artinya kan dia melihat satu, kita contoh ini ada barang, ya kan, filosofinya gini, ini ada barang, digambarkan di cross exam, di pemeriksaan saksi. Nah, si A ngomong gini, ini ngomong ini ngomong ini. Padahal satu fakta nih. Nah, ketika hakim mendengar cerita-cerita ini, dia harus menilai dan menghakimi, ini barang ini apa, faktanya apa. Dia meyakini bahwa pemerasan itu ada. Pasal 27B ayat 2 itu jelas, terbukti, dia bilang begitu. Artinya sebetulnya tipis-tipis sama si jaksa penuntut umum. Artinya jaksa berhasil membuktikan dakwaan alternatif pertama, terang benderang. Dia nggak sependapat dengan PH Niki yang dia bilang si Niki punya kesepakatan dan harus dibebaskan. Dia nggak sepakat sama sekali itu majelisnya. Nah, kalau dianggapnya dia itu melakukan apa tadi, kekeliruan, majelisnya melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, kurang tepat. Majelis sangat sangat, kalau saya bisa kutip dari Bang Hotman, sangat bijaksana. Nah, kalau saya punya bahasa, sangat berani sekali, kan gitu. Nah, artinya, yang jelas-jelas memang coba dibuktikan oleh, jaksa penuntut umum, kalau di perkara lain itu udah terbukti. Nah, makanya kita musti punya satu, garis yang clear di dalam, penerapan suatu, hukuman ya, di dalam suatu pembuktian. Di Indonesia ini enggak, karena dia berdasarkan undang-undang kehakiman. Jadi dia tergantung keyakinan hakim, majelis. Nah, makanya, harus orang common law itu mengkritisi. Karena hakimnya ini dianggap di Indonesia ini nggak ada kepastian hukum. Jadi, perbuatan ini dihukumnya sekian belas tahun, perbuatan ini hukumnya rendah banget. Padahal ini merugikan ya, makanya kan banyak netizen yang ngaku awam itu bilang, "Ini bukan korupsi, kenapa kok setinggi itu? Ini bukan teroris, kok dia harus dihukum sedemikian?" Nah, ketidakpahaman dan memang sistem hukum Indonesia, criminal justice system di Indonesia itu, terpuruk ya, makanya jadi sedemikian rancunya sehingga PH-nya Niki juga berpendapat dia melakukan keliruan hukum, gitu. Tapi dari PH-nya ini terkait dari bilangnya pemeriksaan tidak ada dan TPM gugur sudah tepat kan Bang? Dan terkait pasal 369 yang tidak ada dan pasal 7B itu menurut Abang sudah tepat kan sebagai praksi hukum sama Kalau dari, saksi-saksi ya, digelar ya, kemudian itu dipindahkan ke, pertimbangan-pertimbangan majelis ya, terang sih. Kalau yang 27B,
ayat 2-nya ya, itu clear, crystal clear. Dan buat saya memang ada majelis memang terlalu berani itu, ya ketika dia menganulir bahwa tidak ada TPPU. Itu, kalau buat saya crystal clear juga dia dengan niat memang mengaburkan itu. Itu menurut dari ini ya, dari gambaran yang apa namanya, di persidangan. Berarti dari menurut Abang, dari kacamata Abang, 6 JP yang mengajukan banding dan nanti akan tidak setuju dengan vonis majelis hakim, bisa dibilang nanti bisa jadi tetap 11 tahun. Saya Karena ada ya TPPU-nya. gini ya, karena memang apa yang diputus itu kita nggak bisa nyampurin ya wilayahnya, karena itu wilayah kehakiman ya, majelis hakim. Tapi kita bisa berandai-andai aja. Jadi kalau kita diposisikan, nah makanya orang Indonesia itu jarang apa namanya peradilan semu ya. Jadi kita harus ngetes nih sebetulnya sejauh mana pemahaman hukum, filosofi hukum, dan penerapan hukum yang diketahui oleh praktisi hukum dalam ketika dia menjadi posisi hakim, menjadi posisi JPU, dan menjadi posisi PH. Nah, di Indonesia itu agak unik. Saya lanjutkan lagi. PH sendirian, partikuler dia, swasta. Hakim sama jaksa dimodalin, belajar sendiri dia, pakai korps, pakai seragam. Padahal bertiga ini kalau di Commonwealth, mereka tuh satu. Karena mereka berpraktek untuk mengatur hukum dengan secara demokrasi yang ada di Indonesia. Makanya saya pikir satu dan lain hal, ya kalau misalnya ada disparitas ya tentang kepastian hukum di Indonesia, memang tidak pasti hukum di Indonesia itu mau ngomong apa, itu faktanya. Berarti Bang meyakini Niki sulit untuk bebas karena yang tadi aku bilang. Itulah kalau namanya kita mesti cari mungkin ya kalau dia cari majelis hakim atau hakim yang punya keyakinan yang sama dengan PH-nya, dengan Bang Fahmi dulu kan, ya mungkin bisa dibebasin di tingkat banding nih, mungkin ya. Tapi karena kembali lagi keyakinan hakim itu kan mesti terang benderang, dasarnya apa. Nah, dan ingat jaksa penuntut umum juga nggak tinggal diam, karena kan mereka saya tegaskan lagi, di perkara Surabaya Ronald Tanur itu udah ada pembuktian yang jelas, terang benderang, semua terang banget. Tahu-tahu hakimnya punya keyakinan lain, kan gitu, bahwa dia tidak membunuh, dibebaskan secara telak-telak. Ya marahlah rakyat, lah marahlah jaksa penuntut umum, diperiksalah semua, gitu. Bang, terkait PH Niki, Bang Andi bilang juga, kalau ada pemerasan, tapi kan kalau ada pemerasan harus ada kekerasan. Ini tapi kan tidak ada sama sekali kekerasan dalam pemerasan tersebut. Jadi tidak bisa dicampur adukan dengan pemerasan dengan yang ada kekerasan. Tapi Oh gini, gimana? ya menarik ini. Nah, cuman kalau saya counternya gini. Nah, kalau bunyinya pasal 27B ayat 2 sendiri, yang jelas yang digarisbawahi adalah ancaman pencemaran dan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Kalau ada kekerasannya mungkin salah baca itu di apa namanya angka 1 ayat 1 kali ya. 27B ayat 1. Ya nggak apa-apa, namanya kekeliruan membaca tuh sering terjadi. Tapi majelis dengan saya sama bacanya di 27B ayat 2 bahwa itu digarisbawahi ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Nah, apalagi ada duit yang berpindah karena dia merasa khawatir dan segala macam. Itu kan kita saksikan kan, Raja Gladys bilang, saya khawatir nih, saya takut nih, karena 1 tahun lagi bakal dimintain duit lagi. Kan gitu. Makanya kenapa, saya serahin aja duitnya. Padahal belum tentu benar juga itu rahasia yang bisa diiniin gitu loh. Itu sebetulnya. Bang, jadi menurut Abang sebagai praktisi hukum, harusnya PH ini seperti apa sih strateginya untuk menghentikan gitu banding dan juga banding, dan akan ada Niki akan mengajukan kontra berbanding kan, bisa dibilang seperti apa Bang nantinya? Kan akan juga nanti pasti akan ada sampai kasasi, sampai ke PK. Oh, gambarannya nih. Oh, Gimana gambaran. nanti ke depannya? Ini kan akan panjang, masih Ya, panjang. kalau langkahnya saya nggak bisa komentarin karena kan mereka kan hebat, sama-sama hebat. Kita kan sama-sama bersaudara ya di dalam satu apa namanya
organisasi advokat, apalagi di Advokai saya adalah ketua komisi pengawas advokat. Artinya saya harus dengan tegas menularkan atau mencoba memberi pembinaan ya kan ke anggota bahwa sebetulnya etika profesi itu ada. Nah, saya cuma bisa berkomentar prosesnya aja ya. Artinya kan eh, ada memori banding yang diajukan bahwa dia harus dibebaskan. Dia harus membantah jaksa kontra memori bandingnya jaksa bahwa sebetulnya JPU lu salah semua deh. Gue punya 57 bukti, lu buta, ini kita mesti dibebasin. Nah, sidang kemarin nggak jelas kan gitu. Itu dibanding begitu bunyinya. Jadi hakim tingkat banding dia lihat, oh gini ya. Saya tinggal milih nih, mau milih membebaskan Niki sesuai dengan keinginannya si siapa, PH-nya Niki, atau dia sependapat nih alirannya sama alur yang diberikan sama hakim tingkat pertama, majelis tingkat pertama. Oh ini pertimbangannya ABCD, ya kan? Mungkin sama, artinya 4 tahun juga. Yang satu atau dia bisa apa namanya lebih berat lagi, atau memang bisa lebih ringan antara 3 itu jadi. Nah makanya terus terang yang jelas tidak pernah ada rapat di Mahkamah Agung tentang soal kepastian putusan. Jadi rata perbandingannya itu nggak pernah dirapatkan ya. Jadi harusnya gini, jika begini dengan hukuman begini dengan kualifikasi A B C D E F G dengan cerita dihukumnya dari sini sampai segini, ya gitu loh. Dengan pasal ini kan awul kata orang Indonesia atau amburadul. Nah, sehingga kepastian hukum di Indonesia tuh jauh banget. Artinya kan yang pasti tuh tajam ke bawah. Artinya kalau orang yang nggak punya duit, yang nggak punya berdaya, lu dihukum berat aja. Nah, tapi kalau lu punya duit dan punya power atau punya jaringan, miring aja, kan gitu. Nah, itu artinya hal-hal kayak begini itu kan mesti dicoba kita perbaiki, ya kan. Saya mengingatkan lagi, saya pertama confident ya di dalam pemerintahan Prabowo Gibran tuh akan coba menerapkan ini. Tapi ketika dia mencoba mencanangkan HM Soeharto almarhum menjadi pahlawan nasional, saya pesimistis itu dengan pemerintahan yang sekarang itu. Jadi ya kita makin nggak pasti nih barang nih gitu loh. Makanya kalau ditanya, Bang, gimana soal hukum Indonesia? Saya berdoa dengan khusyuk ya, semoga dikasih hidayah semuanya kan gitu. Kalau nggak dikasih hidayah, dikasih azab semua deh, biar bisa. Karena orang yang lemah ini, orang yang nggak berdaya ini, itu harus dibela. Makanya kenapa saya pertama kali itu tertarik menjadi advokat, ya karena harus membela yang lemah. Nah, tapi kalau kita ngelihat perkaranya Niki, kelihatannya yang lemah korban deh, karena sampai diperas 4 miliar. Ya kan itu intermezzo aja.